Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran logika matematika. Kali ini negasi pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu ada 4, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Masing-masing pernyataan akan kita negasikan dan bagaimana hasilnya. Negasi dari konjungsi. Perhatikan pernyataan ayah pergi bekerja dan ibu memasak di dapur. Berarti ini adalah pernyataan majemuk konjungsi. Pernyataan tersebut menunjukkan dua keadaan, yaitu ayah pergi bekerja dan ibu memasak di dapur. Bila kita ingin mengingkari pernyataan tersebut, maka kita perlu menunjukkan bahwa salah satu dari keadaan tersebut ada yang salah, yaitu ayah tidak pergi bekerja atau ibu tidak memasak di dapur. Jadi, ingkaran dari konjungsi ternyata menghasilkan kata hubung menggunakan atau menjadi disjungsi dengan masing-masing pernyataannya dinegasikan. Kalau ditulis, ingkaran dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Hal ini ditunjukkan oleh tabel berikut. Nah ini, jadi ada pernyataan P, Q, kemudian negasi P dan negasi Q, kemudian konjungsi P dan Q. Nah yang kita tunjukkan bahwa negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah ini kan kita tunjukkan, yaitu SBBB itu akan sama dengan negasi P atau negasi Q. Nah, perhatikan negasi P-nya dan negasi Q-nya. Salah atau salah, maka nilainya adalah salah. Salah atau benar, benar. Benar atau salah, benar. Benar atau benar adalah benar. Jadi, nilai kebenaran dari negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Contoh, tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan konjungsi berikut. Henry berolahraga tiap hari dan minum vitamin. Nah, ini negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, maka Henry tidak berolahraga tiap hari atau tidak minum vitamin. 2. Hari ini hujan dan petani tidak pergi ke sawah. Nah, negasinya adalah hari ini tidak hujan atau petani pergi ke sawah. Semua siswa mengikuti upacara dan cuaca tidak mendung. Nah, di soal nomor 3 ini, di contoh nomor 3 ini, ada kata semua. Itu menunjukkan kuantor universal. Jadi, ingkarannya adalah beberapa siswa tidak mengikuti upacara atau cuaca mendung. Yang keempat, 3 bukan bilangan prima dan 3 tambah 9 sama dengan 12. Ingkarannya adalah 3 bilangan prima atau 3 tambah 9 tidak sama dengan 12. Demikian negasi dari konjungsi. Yang kedua adalah negasi dari disjungsi. Perhatikan pernyataan, Eka pergi ke perpustakaan atau makan di kantin. Bagaimana ingkaran dari pernyataan tersebut? Nah, untuk mengingkari kedua keadaan tersebut, maka kita harus menunjukkan bahwa Eka tidak berada di kedua tempat atau kedua keadaan tersebut. Maka ingkarannya kita akan menggunakan konjungsi, yaitu Eka tidak pergi ke perpustakaan dan tidak makan di kantin. Jadi, Eka tidak berada di tempat keduanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang salah. Hal ini sesuai dengan nilai tabel kebenarannya. Ya, jadi negasi P atau Q itu nilainya adalah ini B. Nah, kita akan tunjukkan bahwa itu setara dengan negasi P dan negasi Q. Jadi, perhatikan negasi P kemudian negasi Q. S dan S maka S. S dan B maka S. B dan S maka S. B dan B adalah B. Nah, di sana kita tunjukkan bahwa negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q karena nilai kebenarannya sama. Contoh, nomor 1, guru memberikan tugas atau siswa tidak senang. Nah, negasinya adalah negasi P dan negasi Q. Menjadi
guru tidak memberikan tugas dan siswa senang. Nomor 2, Indra membeli buku atau baju. Nah, untuk menegasikan ini berarti Indra tidak membeli buku dan baju. Masyarakat membuang sampah di sungai atau Jakarta kebanjiran. Negasinya adalah masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan Jakarta tidak kebanjiran. Keempat, hari ini hujan atau Indah terlambat datang ke sekolah. Negasinya adalah hari ini hujan, hari ini tidak hujan dan Indah tidak terlambat datang sekolah. Negasi yang ketiga adalah negasi implikasi. Perhatikan pernyataan, jika Galih sakit, maka ia pergi ke dokter. Bagaimana ingkaran dari pernyataan tersebut? Ternyata ingkarannya adalah Galih sakit dan ia tidak pergi ke dokter. Jadi implikasi, negasinya bukan implikasi lagi, tapi ternyata implikasi, negasinya adalah menggunakan kata hubung dan, sehingga negasinya adalah menggunakan konjungsi. Hal ini setara dengan nilai kebenarannya. Bahwa jika implikasi P maka Q itu mempunyai nilai kebenaran B, S, B, B, maka ingkarannya adalah S, B, S, E. S, B, S, S. Apakah P dan negasi Q itu setara dengan negasi P maka Q? Maka kita perhatikan P, kemudian negasi dari Q. Benar dan salah, salah. Benar dan benar, benar. Salah dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Nah, kita perhatikan bahwa negasi jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Ini menunjukkan bahwa negasi dari implikasi adalah menggunakan kata hubung dan, tetapi yang Q-nya dinegasikan. Contoh, nomor 1, jika hujan turun maka jalan di depan rumah becek. Ingat, implikasi, negasinya bukan implikasi, tapi menjadi konjungsi dengan Q-nya dinegasikan. Oke, ini. Nah, kemudian P dan negasi Q. Jadi, hujan turun dan jalan di depan rumah tidak becek. 2, jika ia tidak datang, maka saya pergi. Negasinya adalah ia tidak datang. Nah, dan saya tidak pergi. Oke. 3, jika semua tamu tidak merokok, maka lantai bersih. Negasinya adalah semua tamu tidak merokok dan lantai tidak bersih. 4, jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pintar. Maka implikasinya adalah, negasinya adalah Budi rajin belajar dan ia tidak menjadi pintar. Yang keempat, negasi biimplikasi. Ya. Untuk negasi biimplikasi itu negasinya cukup dengan menegasikan salah satu pernyataan P-nya atau pernyataan Q-nya. Ini setara dengan nilai kebenarannya. Jadi, kalau biimplikasi itu nilai kebenarannya adalah B, S, SB, maka negasinya adalah SB, BS. Nah, ini setara dengan kalau kita menegasikan P, jika hanya jika Q. Jadi, S jika hanya jika B, S jika hanya jika S, B jika hanya jika B, B hanya jika S adalah S. Begitupun dengan yang P jika hanya jika negasi Q. Nah ini, maka ini adalah nilai kebenarannya SB, BS. Ini hujan dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, penyelesaiannya menegasikan salah satunya. Jadi ujian tidak dibatalkan jika hanya jika hari ini hujan, atau ya ujian dibatalkan jika hanya jika hari ini tidak hujan. Nomor 2 juga sama. Jadi salah satunya dinegasikan, tapi dia masih menggunakan biimplikasi. Harus dibedakan antara implikasi dan biimplikasi. Oke, nah, negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah, ini soal pilihan ganda. Ini adalah disjungsi ya. Jadi disjungsi itu negasinya menjadi negasi P dan negasi Q, yaitu matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Jawabannya adalah C.
Nomor 2, ingkaran dari pernyataan semua pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas kembali adalah konjungsi ya. Sehingga negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Tapi ini menggunakan kata kuantor semua. Jadi ada beberapa pasien mengharapkan tidak sehat atau tidak dapat beraktivitas kembali. Jawabannya adalah B. Nomor 3, ingkaran dari pernyataan jika Ani lulus sekolah maka ia dibelikan sepeda adalah implikasi. Implikasi negasinya adalah P dan negasi Q. Jadi Ani lulus sekolah dan atau kata tetapi ia tidak dibelikan sepeda. Jawabannya adalah A. Demikian pembelajaran kita tentang negasi pernyataan majemuk. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengulangi video ini agar bisa menambah pemahaman. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.